Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Hari ini saya akan mengajar sifat-sifat sudut pada garis sejajar. Tapi ingat, sekali lagi, sebenarnya materi yang akan kita pelajari ini sebelumnya kita sudah belajar. Kita belajar mengenal tentang garis-garis sejajar. Tujuan kita belajar tentang sifat sudut ini berarti kita akan mengetahui sudut-sudut apa saja yang akan terbentuk pada garis sejajar. Nah, yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini ada dua buah garis sejajar. Yang pertama garis K dan garis L. Kedua garis ini sejajar. Nah, kemudian kalau pada dua garis sejajar ini kita buat satu buah garis yang memotong kedua garis sejajar tadi, maka akan terbentuk beberapa sudut. Yang pertama, kalau kamu perhatikan, untuk sudut K1. K1 ini dia mempunyai adalah sudut yang sehadap. Kalau kamu lihat pakai tangan kamu ya, nih bentuknya seperti ini kan, sudut K1. Kamu pindahkan ke garis yang di L. Kira-kira sudut mana yang sama bentuknya dengan sudut K1? Lihat. Oh, ternyata kita dapatkan bahwa sudut L2 bentuknya sama persis dengan sudut K1. Dikatakan hubungan antara sudut K1 dengan sudut L2 itu namanya adalah sehadap. Kalian mengerti toh kalau misalnya dalam baris berbaris dibilangnya gini, hadap kiri gerak, berarti kamu akan menghadap ke arah kiri. Nah, kalau arahnya sama, berarti semuanya akan menghadap ke arah kiri yang sama. Itu namanya sehadap. Semuanya menghadap ke arah yang sama, itu namanya sehadap. Berikutnya ada sudut K2. Kalau K2 bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita pindahkan ke L, sudut manakah yang sama dengan sudut K2? Ternyata sudut L1. Sudut L1 itu sehadap juga dengan sudut K1. Kalau tadi ada yang namanya sudut sehadap, sekarang kita lihat apakah hubungannya antara sudut K1 dengan sudut K2. K1 dengan K2. Ingat, waktu minggu lalu kita sudah belajar tentang sudut yang berpelurus, kemudian sudut berpenyiku. Kalau kamu lihat, antara K1 dengan K2 dia membentuk garis lurus. Artinya sudut K1 dengan sudut K2 itu adalah berpelurus. Kalau berpelurus itu besar sudutnya berapa? Ayo, masih ingat gak? Tuh, besarnya adalah 180 derajat. Berarti kalau sudut K1 ini saya jumlahkan dengan sudut K2, dia besarnya adalah 180 derajat. Sampai sini ngerti gak? Lanjut ya. Kalau tadi ada sudut sehadap, kemudian ada sudut berpelurus, berikutnya kita akan mengetahui lagi ada, misalkan, kira-kira ada hubungan apa ya kalau sudut K2 dengan sudut L2, K2 dengan L2. Nah, ternyata ada. Kalau seperti ini dikatakan sudutnya ada di bagian dalam dari dua garis sejajar, maka dia dikatakan sebagai sudut dalam. Sekarang kita lihat sudut K2 dengan sudut L2. Sudut K2 L2 dia ada di antara dua garis sejajar.
Kalau dia ada di antara dua garis sejajar, berarti itu dia sudut dalam. Kemudian lihat, ada garis potongnya. Dia sama-sama di atas. K2 ada di bagian atas, L2 juga ada di bagian atas. Ini artinya dia ada pada sisi yang sama. Maka sudut K2 dengan sudut L2 ini kita katakan sebagai sudut dalam sepihak. Sudut K2 dan sudut L2 itu adalah sudut dalam sepihak. Sampai sini jelas ya? Ada sudut dalam sepihak, ada sudut berpelurus, ada sudut sehadap. Sekarang berikutnya kita masih ngomongin yang di dalam-dalam. Berarti sudut yang ada di antara garis sejajar. Kita lihat hubungannya antara sudut K2 dengan sudut L3. Nah, kalau sudut K2 dengan sudut L3, dia ada di antara dua buah garis sejajar. Tapi yang satu ada di atas K2. Sementara kalau yang L3 dia ada di bawah garis yang memotongnya. Maka kita katakan sudut K2 dengan sudut L3 ini adalah sudut dalam. Tapi karena dia bukan di sisi yang sama, maka sudut dalam berseberangan. Yang pertama ada sudut sehadap, yang kedua ada sudut yang berpelurus, yang ketiga ada sudut dalam sepihak, yang keempat ada sudut dalam berseberangan. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Yang kelima. Yang kelima kita lihat sekarang, kalau tadi udah di dalam, berarti kita mau bicara sudut yang ada di luar. Sudut di luar berarti yang di sisi sebelah luar dari garis sejajar. Ada sudut apa saja? Ada sudut K1, betul. Kemudian sudut apa lagi yang ada di luar? Sudut K4, betul. Yang mana lagi kalau di L? Ada sudut L1 dan sudut L4. Sip, lanjut ya. Nah, sudut K1, K4, L1, L4 ini masing-masing kita sebut sebagai sudut luar. Nah, kalau sudut luar sama seperti pada sudut dalam, kalau dia sama-sama di atas atau sama-sama di bawah, berarti dia dikatakan sebagai sudut sepihak. Kalau di sini yang namanya sudut luar sepihak, artinya dia sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Sudut yang mana? Sudut luar sepihak. Sudut K1 dengan siapa? Sudut K1, oh dengan L1, pintar. Sudut K1 dengan sudut L1, itu dia adalah sudut luar sepihak. Ada lagi yang sudut luar sepihak? Kalau K4 dengan siapa? Dengan L4, bagus. K4 dengan L4, K1 dengan L1. Nah sekarang sudut luar berseberangan, pasti bisa semua dong. Kalau tadi sudah sepihak berarti pembatasnya adalah yang garis potongnya. Sama-sama di atas, sama-sama di bawah, itu sepihak. Kalau berseberangan berarti satu atas, satu di bawah. Yang atas K1, yang di bawahnya yang mana? Oke, betul, ada sudut L4. Sudut K1 dan sudut
L4 itu adalah sudut luar berseberangan. Kalau sudut K4 dengan K1. Kita. Jadi sudut K1 dan sudut L4 beda ya antara sudut dengan huruf. Ini saya mirip-mirip nih. K1 dengan L4. Kenapa L4 lagi? Salah. Ya. Berarti K4 maksudnya. K4 dengan sudut L4. Nah, untuk materi kita tentang sifat sudut pada garis sejajar kita sudah temukan. Ada sudut yang pertama, ada sudut sehadap. Kemudian yang kedua, sudut yang berpelurus. Kemudian yang ketiga ada sudut dalam sepihak. Yang keempat ada sudut dalam berseberangan. Kemudian yang kelima ada sudut luar sepihak. Ada sudut luar berseberangan. Masih ada satu lagi yang terakhir. Yang terakhir apa ya? Kalau tadi kita menghadap ke arah yang sama, berarti namanya sudut sehadap. Kalau yang terakhir itu kita beri nama adalah yang ketujuh ya, sudut bertolak belakang. Artinya kalau bertolak belakang, yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan. Kemudian kalau yang satu ke depan, berarti yang satunya lagi kemana? Betul, ke belakang. Nah, kalau untuk sudut yang bertolak belakang, kalau sudut yang bertolak belakang, K1, sudut K1 dengan sudut K3. Sudut K1 dan sudut K3 itu dia bertolak belakang. Yang mana lagi yang bertolak belakang? Kalau saya mau sudut L2, L2 dengan L4, betul. Kalau saya mau yang K4, K4 dengan sudut yang bertolak belakang, yang satu dia menghadap ke bawah, berarti harus yang satunya menghadap ke arah atas. Yang K2, sudut K1 dengan K2, K1 dan K3, kemudian sudut K4 dan sudut K3. Nah, bagaimana anak-anak? Mengerti semuanya? Saya harap kalau sudah mengerti, nanti kalian akan mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan. Gampang kok, Miss Sita kan gak pernah ngasih PR banyak-banyak toh. Saya akan memberikan tugas kepada kalian dan saya harapkan nanti akan dikumpulkan. Buku yang akan tugas kalian akan dikumpulkan. Tugasnya akan saya ambil dari buku paket kalian sendiri ya. Halaman 242. Halaman 242 nomor 1 dan yang nomor 5. Ulang, halaman berapa tadi? 242. Nomor 1 dan nomor 5. Saya tunggu tugasnya dikumpulkan pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 10. Saya tunggu jawaban kalian dan jangan lupa karena kita di rumah mengerjakannya, berarti kalian akan mengirimkan tugas kalian melalui website. Kalian kirim ke alamat email saya sursita@papuakasih.com. Ingat ya, sursita@papuakasih.com. Ditunggu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.